Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Pak Salim. Pada kesempatan kali ini Pak Salim akan menyampaikan pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak solih, dengan subtema yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu supaya Allah memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, mutiara hikmah. Anak-anak, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Quran ini, dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain menuju kehinaan. Na'udzubillah. Untuk itu, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita mempelajarinya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, peta konsep. Arti jujur. Pertama kita akan mempelajari apa itu jujur ya, dari bahasa maupun dari istilahnya. Kemudian perilaku jujur, apa itu? Contoh-contohnya, hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita perlu teladani dari perilaku jujur untuk kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, evaluasi atau latihan soalnya. Yang pertama anak-anak, kita akan pelajari arti jujur itu ya. Jujur secara bahasa berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Secara istilah, jujur artinya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia ya, karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Jujur juga dapat diartikan sebagai sifat terbuka. Orang yang berbuat jujur berarti orang yang perkataannya benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Anak-anak, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa hanya kepadanya. Apa itu takwa? Takwa yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang benar atau orang yang jujur ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang benar dan jujur, insya Allah kita pun akan menirunya dengan mempunyai sifat benar dan jujur tersebut. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda ya tentang sifat kejujuran ini, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Lawan kata jujur yaitu dusta atau bohong. Dusta yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan yang sebenarnya. Jangan pernah berkata dusta ya, karena dusta termasuk salah satu sifat orang munafik. Ya, jadi orang munafik itu ada 3 sifat yang dimiliki oleh mereka. Yang pertama, apabila dia berbicara itu berdusta. Kemudian yang kedua, apabila dia berjanji mengingkari. Dan apabila dia dipercaya berkhianat. Itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Na'udzubillah ya. Semoga kita terjauhkan dari sifat munafik. Anak-anak, selanjutnya, apabila seseorang berkata jujur, maka orang lain akan merasa dirinya dihormati, diperlakukan adil,
tidak dizolimi atau tidak dikhianati, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dan menambah ikatan ukhuwah atau persaudaraan kita dengan teman kita. Namun sebaliknya, dari ketidakjujuran akan menyebabkan terjatuh dalam perbuatan zalim, curang atau berdusta kepada orang lain. Apabila kita berdusta atau berbohong satu kali, maka kita akan mempunyai perasaan was-was, tidak tenang, dan akan berbohong untuk yang kedua kali, karena untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan seterusnya, kebohongan kedua akan ditutup dengan kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua, dan seterusnya. Itu adalah sebuah perbuatan yang tentunya kita harus hindari ya. Anak-anak, untuk berikutnya beberapa perilaku jujur yang harus kita teladani ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus jujur kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri misalnya belajar setiap hari dan sebelum ulangan. Ya, setiap hari dan sebelum ulangan kita belajar sehingga pada saat ulangan mampu mengerjakan sendiri serta tidak mencontek. Nah, itu adalah perbuatan jujur kepada diri sendiri. Kalau kita sudah siap, karena sudah belajar, sudah persiapan, insya Allah kita akan percaya diri untuk mengerjakan semua soal-soal dengan optimis dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain ini misalnya dengan berkata yang sebenarnya dan menepati janji. Nah, itu adalah ilustrasinya ya. Ya, seorang siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Jadi ketika kita diberi uang untuk membelikan sesuatu di warung dan kebetulan uangnya itu lebih, maka kita harus jujur untuk mengembalikan kelebihan uang yang diberikan oleh ibu kita. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah manfaat perilaku jujur. Jadi apabila kita sudah terbiasa mempunyai sifat jujur, maka insya Allah akan suka, Allah akan mencintai diri kita. Kita akan dicintai oleh Allah dan akan dipercaya orang lain. Kemudian disenangi teman, mendapat kepercayaan orang lain, memperluas pergaulan, dan membangun kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Kemudian langkah-langkah bagaimana kita bisa membina sikap jujur itu. Yang pertama, selalu ingat bahwa semua perbuatan selalu dilihat oleh Allah dan diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Untuk itu, kita harus percaya ya, bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengetahui dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, anak-anak meyakini bahwa perbuatan jujur dapat mengantarkan pada perbuatan terhormat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, yakin bahwa perbuatan jujur dapat menjaga hitamnya wajah di akhirat. Karena orang yang suka dan sering melakukan kemaksiatan di akhirat akan berubah wajahnya menjadi hitam, naudzubillah. Yang keempat, membiasakan berkata benar atau apa adanya. Nah, itu anak-anak, langkah-langkah kita untuk membina dan membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari di dalam diri kita ya. Dipraktekkan ya anak-anak ya. Bisa ya. Nah, itu anak-anak yang bisa Pak Salim sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan yang disampaikan Pak Salim. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan like serta share ilmu ini kepada orang lain. Semoga menjadi ilmu dan amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.